Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. When I'm bringing it to you, couple hits to the face. I know that I need time now, so I gotta call back my way. Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? Get girls but ain't a gallus. So shit but ain't a dealer. I held a gun but ain't a killer. Can I keep it? When I need some more, have some weed. You know me, I'm your daddy. I'm that nigga in the alley. I'm your doctor. When I need some more, have some weed. You know me, I'm your daddy. I'm that nigga in the alley. I'm your doctor. When I need some more, have some weed. You know me, I'm your daddy. I'm that nigga in the alley. I'm your doctor. When I need some more, have some weed. You know me. Selamat siang, berjumpa lagi bersama kami Daud Sagala. Pada siang hari ini kami lagi di Gasden Car Wash dan Bar ya. Tadi di video sebelumnya Sobat Daud semua sudah saksikan preview tempat ini. Kami numpang untuk ngambil konten ya. Numpang ngambil konten, bukan endorse ya. Ini kawan ke kawan juga ya kan, sobat kita juga ya. Jadi kalau kalian mau cuci mobil ya, mau ngebir, ngesoju, bisa juga di sini. Ada live DJ, ada live band juga ya. Hari ini kami akan menjelaskan bahwa di dalam kartu kredit ya ada tagihan-tagihan yang di luar pembelanjaan. Kita nggak belanja tapi tagihan itu muncul. Nah, hari ini kami jelaskan kepada kawan-kawan, jika kalian juga mendapatkan hal yang seperti itu, jangan panik ya, tenang saja, jangan panik. Di sini kami kasih tipsnya supaya kita bisa tetap nyaman dalam menggunakan kartu kredit. Akan tetapi sebelum kami menjelaskan, jangan lupa untuk dukung channel kami ini dengan like, subscribe, dan men-share video ini supaya kami lebih termotivasi untuk berbagi kepada kawan-kawan sekalian. Baik, ya terkait masalah kartu kredit, kita akan terima tagihan setiap bulan sesuai dengan tanggal cetak. Ya, di video sebelumnya kami sudah jelaskan bahwa tanggal cetak itu disebutkan di dalam lembar pada saat kita menerima kartu. Jadi ketika kalian sudah menerima kartu kredit, di situ ada tanggal cetaknya, berarti itu adalah tanggal cetak tagihan. Nah, itu akan dikirimkan by email ataupun dikirim hard copy-nya ke alamat rumah yang sudah kalian tuliskan di awal. Nah, pada saat kalian menerima tagihan, saran saya sih, jangan auto debit. Kenapa? Ketika auto debit kadang-kadang kalian lupa untuk mengecek gitu. Jadi kami sarankan bayar manual saja sesuai tanggal. Yang penting
supaya kita nggak lupa buat reminder bos, ya kan? Kalau kayak awal ini yang udah berubah nih, memang yang harus buat reminder ya. Nah, jadi buat reminder di handphone H-2 atau sebelum jatuh tempo ada remindernya untuk membayar kartu kredit. Karena ketika kalian telat 1 hari saja membayar kartu kredit, itu akan di tagihan berikutnya akan muncul yang namanya late charge. Ya, late charge itu biaya keterlambatan. Itu hitungannya per hari bos, ya kan? 1 hari kita nggak bayar kena cas, 2 hari gitu juga, 3 hari makin banyak, nanti lebih besar casnya daripada tagihannya. Kalian belanja di supermarket cuma 100.000 ya, beli rokok 1 slop mungkin di supermarket, tapi late charge-nya bisa 2-3 kali lipat ketika kalian telat 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai mungkin seterusnya gitu. Makanya kelebihannya kalau kalian bayar manual, kalian itu bisa cek ketika email atau tagihan kalian terima, kalian bisa cek apa saja pembelanjaannya. Nanti di situ ada late charge, sudah ada biaya keterlambatan, ada lagi bunganya, interest namanya, interest charge. Nah itu sangat besar, bisa lebih besar dari tagihan gitu. Nah, terus ada juga yang namanya annual fee. Annual fee itu adalah biaya keanggotaan tahunan. Ya biasanya kalau silver itu 100 sampai 150 ribu per tahun. Kalau yang gold itu 250 sampai 300, platinum dia bisa 500. Kalau dia infinite atau yang priority ya itu bisa, atau yang lebih besar dari situ kartunya yang emerald itu bisa sampai 1,5 juta setiap tahun. Nah, kami kasih tips, kalau kalian mau tagihan itu bisa dihapuskan, bisa. Caranya bagaimana? Ketika kalian terima lembar tagihan, kalian muncul late charge, biaya keterlambatan atau interest atau annual fee, ya, kalian langsung hubungin call center. Ya, hubungi call centernya. Sebelum kalian hubungi call center, kalian harus punya alasan yang kuat. Kenapa kalian terlambat? Kalau kalian bilang keterlambatan kalian itu karena kalian lupa, ya, lupa membayar, nggak bisa, ya, biasanya nggak bisa. Tapi kalau kalian bilang alasannya, contohnya, ya, kalau kalian bilang nggak ada uang, nggak bisa juga, gitu, ya. Kenapa? Karena kartu kredit itu diberikan pasti kepada orang yang sudah menurut analis kreditnya sudah capable, ya, sudah mampu untuk membayar, ya. Jadi nggak bisa sembarang mereka memberikan kartu kredit, nggak mungkin memberikan kartu kredit kepada yang nggak punya penghasilan. Jadi ketika kalian sudah terima lembar tagihan, persiapkan jawaban kalian. Jawaban yang paling baik adalah biasanya kalian tidak terima lembar tagihan. Kalau dari email biasanya nanti akan ditanya, sudah dicek di spam, ya, di spamnya, di kotak spam. Nah, itu harus kalian jawab. Jadi tergantung kalian menjawab di call center, ya. Nah, kemudian mungkin kalian nggak terima tagihan, ya, kalian nggak terima tagihan atau karena kalian sakit, ya, atau karena kalian memang lagi di luar kota, karena tidak ada jaringan, nggak bisa membayar pakai banking, ya. Bisa, kayak di kampung kami nggak ada jaringan, signal hilang, ya kan. Kalau kalian mungkin nggak sampai segitu, tapi bisa juga itu dijadikan alasan. Tapi kalau alasannya kita belum punya uang dan lain sebagainya, nggak bisa, ya, nggak akan, pasti akan ditolak gitu sama call center. Nah, kalian ajukan itu, kalian telepon call center, kalian ajukan bahwa biaya keterlambatan ada ditagihkan ini minta dihapuskan, itu bisa dihapuskan biasanya. Jadi jangan langsung dibayar, sebelum jatuh tempo kalian telepon dulu. Nah, nanti akan disampaikan di call center. Kalau pengajuan kalian itu sudah diterima, itu sifatnya pengajuan, namun keputusannya tetap kepada pihak bank, bisa disetujui, bisa enggak. Nah, nanti kalian tanyakan di call center, itu langsung dipotong tagihan atau dibayarkan dulu, nanti sifatnya reimburse. Di tagihan berikut akan muncul pengembalian, ya, di refund dananya di lembar tagihan berikutnya. Nah, itu kalian tanyakan. Jadi kalau dibilangnya bayarkan dulu full, karena kalau nggak kalian bayarkan full itu bisa kena late charge lagi, kurang bayar kalian, karena kan ada minimum paymentnya, jumlah pembayaran minimum. Kalau itu kita di bawahnya, kita kena penalti lagi, penaltinya late charge itu, ya. Jadi
kalau ada dapat late charge sama interest charge, jangan panik, santai saja. Tapi jangan juga diabaikan, karena kalau diabaikan kalian bisa membayar sesuatu yang nggak kalian transaksikan. Ya, kemudian yang kedua ada yang namanya annual fee. Ya, annual fee tadi sudah kita jelaskan bahwa itu adalah biaya keanggotaan. Itu pun bisa dihapuskan gitu ya. Kalau satu kartu kredit mungkin nggak berasa, tapi kalau kalian punya sampai 5 atau 6 kartu kredit itu lumayan gitu ya. Jadi kalau kalian auto debit ya langsung di debit dari rekening kalian gitu. Jadi kalau ada annual fee, telepon juga call center ya, kalian ajukan penghapusan. Khusus untuk annual fee kami sarankan teleponnya di hari dan jam kerja. Kenapa? Ketika kalian ajukan penghapusan iuran tahunan, nanti ditawarkan sama call center, tanyakan dulu ada program atau tidak. Biasanya ada program dia. Programnya itu penghapusan iuran tahunan dengan syarat belanja jumlah sekian ya. Nah, kalau kalian mau itu boleh. Yang kedua, dia tawarkan penghapusan dengan iuran tahunan dengan dikonversikan dengan poin ya, karena kan setiap belanja kita ada poin itu ya. Jadi memakai poin. Kalau kalian nggak mau memakai poin, karena poin itu biasanya kalau cewek biasanya nggak mau gitu. Kenapa? Karena poin itu bisa ditukar dengan voucher-voucher. Banyak voucher-voucher di lembar tagihan. Sekian poin bisa tukar iPhone 13. Sekian poin bisa tukar dengan BMW biasanya ya. Kalau itu ada banyak macam poinnya gitu. Nah, biasanya kita nggak usah mau dengan tukar poin. Ada opsi yang lain lagi. Ya, coba tanyakan sama call centernya. Kalau dibilangnya nggak ada program apapun, biasanya kalau dia ada program pasti dia kasih tahu, ya. Tapi kalaupun tidak ada, jurus terakhir, ya, kalian bisa minta sambungkan ke bagian penutupan kartu. Ini semacam ngemop, ya kan? Kalau orang Medan bilang itu bluffing dulu, ya, semacam bluffing. Ya, kalau kalian punya 5 kartu, ya don't worry gitu. Tapi kalau yang punya 1 kartu, ini agak spekulasi, ya. Nanti kalau kalian bilang minta sambungkan ke bagian penutupan, ya, dia akan sambungkan ke bagian penutupan, dan bagian penutupan yang punya wewenang penuh untuk menghapuskan punya kalian, gitu ya. Jadi bisa langsung dihapuskan dengan berbagai mungkin persyaratan. Persyaratannya yang mana yang menurut kalian enak, ya, bisa dengan syarat belanja. Misalnya Bapak akan kami hapuskan, tapi dalam 1 bulan harus belanja 500.000. Ya, boleh berlaku kumulatif, berlaku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kalau kalian sanggup itu ya duit gitu, lakukan gitu. Tapi kalau kalian nggak sanggup, ada opsi lain lagi gitu. Ya, karena ya kemungkinan sebenarnya kartu kredit ini kan sama-sama menguntungkan pengguna, menguntungkan juga bagi si penerbit kartu. Jadi kalau kalian muncul 3 ini jangan anggap remeh ya. Ada namanya late charge, interest, dan annual fee. Terus ada lagi nanti, misalkan kalian ditelepon dari call center, ya hati-hati gitu. Misalkan ditanya, ini kami dari bank ini dari bagian ini, kita mau minta waktunya sebentar. Kebetulan kita ini ada program kesehatan dan lain sebagainya. Itu kalian lebih baik langsung, kalau kalian nggak mau langsung cut. Jangan coba-coba tanya-tanya. Kenapa? Karena ada juga oknum-oknum yang call center yang nakal, karena mereka ditarget mungkin telemarketing ya, bukan call center. Telemarketing yang nakal, yang menjebak ya, menjebak menggunakan kartu tanda kutip ya. Jadi kita seolah-olah mau dijelaskan tentang produk, tentang ini. Ketika kita verifikasi, oke, ternyata nanti otomatis masuk di tagihan kita ya. Ada misalnya asuransi atau jasa kesehatan atau apa gitu ya, itu muncul bisa di tagihan, padahal kita nggak belanja gitu. Jadi itu hati-hati. Nah, kalau itu ada, segera telepon call center ya. Jadi ada late charge, ada interest, ada annual fee, terus ada auto billing ya, billing otomatis yang kalian nggak merasa nggak pernah, segera hubungin call center. Jangan panik. Kemudian yang terakhir kami mau bilang bahwa kartu kredit ini sekali lagi sangat baik ya, kalau bisa kita kelola dengan baik ya, kita manfaatkan dengan baik. Yang penting jangan sampai kalian bermasalah dengan pembayarannya, karena sekali bermasalah
Ada yang namanya Slick ya, Slick kalau dulu namanya bank checking, karena sekarang di OJK namanya jadi Slick ya. Di Slick itu terintegrasi seluruh perbankan. Nah, sekali muncul itu kita bermasalah, ada catatan di dalam Slick, kita mau ngajukan apapun susah ya. Tapi kalau bagus, justru kalian makin kita itu yang menggunakan kartu kredit itu makin merasakan banyak manfaatnya, karena bisa naik kreditnya dan seterusnya. Itu saja di video kali ini. Sekali lagi kami butuh dukungan teman-teman sekalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Mungkin ada teman-teman kita yang membutuhkan informasi ini. Demikian, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat siang, bye-bye.